Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rahmat Rizkiko, NPM 1921020533, Program Studi Hukum Tata Negara semester 4 kelas I. Di mata kuliah Filsafat Hukum Islam, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid as-syariah. Secara bahasa, maqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Dapat disimpulkan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Baik, yang pertama dari nilai pokok itu adalah yang pertama agama, kedua jiwa, tiga keturunan, keempat akal, dan yang kelima harta. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daururiyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid as-syariah ialah yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zamannya. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai pelengkapnya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tatkala syar'i memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan sunnah bagi yang bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid as-syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksudnya dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mushafnya. Artinya, jika status hukum mushafnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangan dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarainya, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni
Yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.